Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya ucapkan selamat datang juga di channel YouTube ASP Lofung Official, channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum ya, edukasi hukum, penegakan hukum, ya realitas hukum serta hal lainnya, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga KPR. Ya, baik teman-teman atau sahabat-sahabat ASP semuanya. Dalam video kali ini saya akan memberikan pandangan ya atau berbagi wawasan kepada sahabat-sahabat semuanya terkait dengan surat dakwaan. Apakah saudara sudah mengetahui ya terkait dengan surat dakwaan itu apa, dibuatnya oleh siapa dan untuk apa dan bagaimanakah? Ya, nanti kita akan bahas dalam video kali ini. Jangan kemana-mana ya, simak video ini sampai dengan selesai. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu untuk subscribe karena itu adalah bukti dukungan nyata dari sahabat-sahabat semuanya demi perkembangan channel YouTube ASP ini ya. Oke. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya, kita masuk kepada pokok pembahasan kita terkait dengan surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini adalah dibuat oleh jaksa penuntut umum ya. Jadi, surat dakwaan itu dibuat setelah proses penyelidikan atau penyidikan dari tingkat kepolisian semuanya sudah dianggap selesai dan berkasnya sudah dilimpahkan kepada penuntut umum, maka selanjutnya penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan tersebutnya. Yang pertama, penuntut umum ya yakin hasil penyidikan telah dapat diajukan di sidang pengadilan ya, membuat surat dakwaan. Nah, jadi karena hasil penuntut umum sudah meyakini ya bahwa hasil penyidikan ini telah dapat diajukan kepada sidang pengadilan, maka proses yang pertama adalah harus membuat surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini adalah suatu surat atau akta otentik, kemudian memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan ya, kemudian yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik ya, mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Terus selanjutnya mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batasan tersebut ya. Jadi hakim nantinya ya ketika JPU itu sudah membuat surat dakwaan, dakwaannya misalkan subsidiar ya. Jadi saya contoh dengan dakwaan misalkan kasus narkotika ya. Nah, ke dalam kasus itu surat dakwaan misalkan seseorang itu adalah sebagai pemakai, maka akan diterapkan tes urin itu hasilnya positif, maka akan diterapkanlah pasal 127. Nah, kemudian seseorang itu ada barang buktinya juga ya, maka diterapkan juga pasal 112 dan 114. Jadi yang terberat itu adalah 114 ya, subsidiarnya 112 dan lebih subsidiar lagi adalah 127. Jadi urutan dari yang tertinggi ancamannya sampai dengan yang terendah itu ya. Nah, maka hakim ya yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara itu menentukan batas-batas pemeriksaan dari hasil persidangan, maka dari surat dakwaan tersebut ya. Dakwaan pertama apakah memenuhi terbukti atau tidak. Kemudian tidak terbukti dalam dakwaan pertama, dilanjut kepada dakwaan kedua ya. Misalkan dalam dakwaan kedua juga tidak terbukti, maka yang terbukti misalkan dakwaan ketiga, berarti seseorang itu bukan pengedar ya, bukan penjual, melainkan hanya pengguna ya itu. Ya, jadi surat dakwaan ini adalah dasar ya, dasar pemeriksaan di pengadilan ya. Kemudian selanjutnya tujuan surat dakwaan nih. Jadi tujuan surat dakwaan ini adalah alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana ya terhadap terdakwa karena telah melanggar peraturan hukum pidana pada suatu saat dan tempat tertentu yang eksplisit dan individual ya. Jadi tujuan surat dakwaan ini adalah alasan ya, alasan yang mendasar penuntutan suatu tindak pidana. Jadi seseorang itu melakukan suatu
dugaan suatu tindak pidana, maka tadi ya berkasnya sudah lengkap, maka dibuatlah surat dakwaan. Jadi surat dakwaan ini transformasi ya dari hasil penyidikan ya. Hasil penyidikan polisi dari BAP polisi, maka dibuatlah surat dakwaan oleh penuntut umum ya. Kemudian syarat-syarat surat dakwaan. Nah, syarat-syarat surat dakwaan ini adalah dasar hukumnya pasal 143 ayat 2 KUHP ya. Bagian A, syarat formal ya. Syarat formal ini harus disebut nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan, dan alamat. Nah, itulah ya syarat yang pertama. Kita buka pasal 143-nya ya. Nah, pasal 143 ayat 2 ya, nama lengkap, kemudian tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Nah, jadi identitas tersangka berdasarkan pasal 14 ayat 2 huruf A ini harus dicantumkan dengan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana misalkan jenis kelamin tidak dicantumkan ya, terus misalkan tanggal lahir tidak dicantumkan, maka itu adalah bisa menjadi bahan eksepsi oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya ya. Jadi surat dakwanya nanti bisa dibatalkan ya. Kemudian yang kedua ada syarat material ya. Syarat material adalah uraian lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu, tempat tindak pidana dilakukan, tempus et lecus delicti ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang harus, yang wajib ya. Ya, syarat material ini. Kalau tidak terpenuhi syarat material ini, maka seperti tadi bisa jadi dieksepsi ya, dan eksepsinya bisa dikabulkan ya oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut ya. Jadi syarat materialnya uraian lengkap mengenai tindak pidana. Nah, si A ini melakukan tindak pidana apa sih? Ya, terus di mana melakukan tindak pidana tersebut? Nah, itu harus diuraikan dalam syarat material ya. Nah, kemudian selanjutnya masuk kepada pembatalan surat dakwaan. Nah, ada dua macam pembatalan ya dalam surat dakwaan ya. Yang pertama adalah pembatalan formal, kemudian ada juga pembatalan yang hakiki. Nah, atau keterangan ya. Ini pembatalan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat mutlak ya. Syarat mutlak ya harus ada yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila tidak terpenuhi maka batal demi hukum ya. Terus kemudian pembatalan menurut penilaian hakim sendiri karena tidak terpenuhinya syarat yang esensial. Misalnya dakwaan kabur tidak jelas, obscure libel ya. Jadi dakwaan itu ya ada dua ya, pembatalan surat dakwaan yang tadi dianggap bahwa dakwaan ini tidak jelas, obscurable itu ya. Jadi makanya seperti yang di awal disampaikan bahwa surat dakwaan itu harus memenuhi syarat material atau syarat formalnya, kemudian dan syarat materialnya. Apabila tidak terpenuhi dalam dua syarat itu, maka bisa dieksepsi dan bisa dibatalkan surat dakwaannya ya. Merumuskan surat dakwaan. Nah, dalam merumuskan surat dakwaan ini ya dua syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan ya. Jadi pertama adalah harus mendeskripsikan ya apa yang senyatanya terjadi ya. Kemudian dalam deskripsi tersebut harus tersurat uraian dari rumusan delik serta unsur yuridis tindak pidana yang didakwakan ya. Misalnya pencurian gitu kan. Pencurian ini diatur dalam pasal 362, 363 ya, 364 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Pasal 362 ini ya, barang siapa mengambil suatu barang sebagai atau seluruhnya ya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ya. Jadi mengambil barang orang lain merupakan memiliki orang lain dengan maksud untuk memiliki dan melawan hukum. Itu yang disebut dengan pencurian ya. Oke teman-teman, itulah yang saya bisa sampaikan terkait dengan surat dakwaan ya. Surat dakwaan. Dalam video berikutnya saya akan membahas terkait dengan penyusunan teknis surat dakwaan atau macam-macam surat dakwaan.
Nah, mudah-mudahan dalam video ini ya bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu subscribe ya. Karena itu bukti dukungan nyata dari sahabat-sahabat semuanya untuk perkembangan channel YouTube ASP Love Home Official ini ya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Love